kalau mensiasati momen nih, ketika misalkan materi kita tidak direspon audiens atau dianggap nggak lucu, itu bagaimana sih? Ini adalah hal-hal yang sering dialami juga. Sering dialami, dan itu adalah cara-cara yang biasa digunakan, dan itu hanya bisa didapatkan seiring dengan bertambahnya jam terbang. Suka ada kan yang mengamini begitu nggak kena, nggak kena, Nah. Kita pasti bisa ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Kreatif Hub. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Rizky Sanjaya di BCA Talk. Di BCA Talk kali ini kita kedatangan kawan-kawan dari Stand Up Indo Bandung. Tentunya akan banyak membahas tentang stand up komedi, kiprahnya, sejarahnya, dan banyak sekali yang bisa kita ambil. Ayo kita sambut dulu. Selamat datang Kang Anto. Terima kasih Kang Rizky. Selamat datang juga. Iya. Selamat datang Kang Abah Yusef. Selamat datang Wilujeng Tepang, Wilujeng. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Kreatif, Kang Anto ini adalah ketua dari Stand Up Indo Bandung. Beliau juga adalah finalis Stand Up Comedy Academy 2. Wah, udah lama itu. Udah iya. Nah, di sebelahnya walaupun kelihatan lebih berumur ya, tapi kalau untuk masuk stand up comedy, Abah Yusef adalah finalis Stand Up Comedy Academy 4. Beliau juga adalah komika di Stand Up Indo Bandung. Itu lebih muda ya. Ya, komika termuda. Komika termuda. Saya selalu di presennya gitu. Inilah tampilkan komika termuda. Yang keluar apa? Iya. Kang Anto dan Bah Yusef nih, Hmm? sudah sejak kapan sih jadi seorang komika? Saya tuh berarti kalau dihitung tahun sudah berjalan 6 tahunan lah ya. 6 tahun. Kalau Abah sendiri? Saya baru dari 2016 gabung ke Stand Up Indo Bandung tuh, berarti sekarang nanti Agustus tuh Juli 4 tahun pas. 4 tahun pas. Iya. Oh, bedanya 2 tahun ya? Saya 6 tahun apa 5 tahun ya? 5 tahunan kayaknya. Lebih kayaknya kan. Saya 2016, Cang Anto 2016 itu sudah 2 kan. Oh, 2016 ya? Iya. 11. Oh iya, berarti sekitar 6 tahun ya. 6 tahun kan. Kalau Bah Yusef sendiri nih, sebelum masuk stand up comedy kemana aja sih? Saya kan lebih berkecimpung di dunia teater, sempat juga sesekali di Borangan, kemudian sering apresiasi di layar kaca ya, di TV itu. Wih. Kan ada yang suka stand up gitu. Udah lama ingin gabung kemana gitu. Taunya pas di Twitter ketemu anak stand up Bandung. Anto Bangor namanya. Mau gabung kemana nih katanya. Iya bah, gabung aja ke tempat kami latihan itu di Jalan Rio kan. Dari ini yang memberi saya nama Abah nih, ini Cang Anto nih. Asalnya saya Babeh Yusef. Jadi sekarang jadi Abah Yusef. Gitu. Karena saya? Iya. Wih. Bener mas, sumpah. Berbicara tadi kan Bah Yusef kan bergabung ke Stand Up Indo Bandung. Iya. Saya mau nanya nih ke Kang Anto sebagai ketua Stand Up Indo Bandung. Iya. Sudah ada sejak kapan sih Stand Up Indo Bandung itu? Oh ya. Kalau untuk Stand Up Indo Bandung sendiri itu adalah kan regional Bandung ya. Itu terbentuk dari tahun 2011. Itu tuh Agustus. komunitas tertua di Indonesia kan? Ya, salah satu komunitas regional. Setelah Stand Up Indo. Setelah Stand Up Indo. Ya. Stand Up Indo tuh yang Indonesianya sih, Indonesia. Kalau yang melatar belakanginya apakah potensi di kota Bandung banyak, anggotanya banyak, atau gimana? Jadi sebelumnya founder dari Stand Up Indo adalah Stand Up Indonesia, di mana beberapa founder tersebut, beliau-beliau ini adalah ada yang dari Bandung gitu. Maka waktu itu tuh bertepatan dengan dibikinnya Stand Up Night yang kedua gitu. Karena founder-foundernya ada beberapa yang dari Bandung, mereka bikin Stand Up Night kedua itu di Bandung. Pada akhirnya mereka membuatlah Stand Up Regional Bandung. Nah gitu. Jadi berbarengan dengan Stand Up Night yang kedua itu.
Kebetulan saya juga sempat baca ya. Jadi Ah. stand up night 2 itu Betul. katanya pecah sampai penuh gitu Wah, ya. itu sangat-sangat luar biasa. Di betul. situ berdiri juga Iya. stand up Indo Bandung Betul. bersamaan dengan itu. Berbarengan bersama. Selanjutnya pingin nanya nih, teknik dasar seorang komika itu apa aja sih? Boleh Abah, boleh Kakak. Apa dong? Yang pertama punya niat dulu tentunya ya. Ingin jadi komika, tapi ya memang perlu ketelatenan, perlu ketekunan dan sabar gitu. Soalnya teman-teman, saya juga butuh waktu panjang, ikut open mic, ikut lomba kemana-mana. Baru ada perkembangan itu gitu. Tidak langsung ikutan stand up, langsung pecah, langsung lucu gitu, enggak gitu. Harus ada, kalau ya kuncinya ya harus sabar dan rajin gitu. Terus diolah gitu ya. Ya, Walaupun oke. kita merasa lucu tapi belum tentu kalau di depan orang bisa Betul, lucu. Nah, betul. itu. Kalau biasanya seorang komika itu alur penyampaian materinya itu kayak gimana sih? Boleh Kang Anto? Penyampaian yang pertama udah pastikan mereka harus mempersiapkan materi gitu. Materi, yang kedua adalah jadi komika itu harus punya dua. Yang pertama materi, ya intinya nih materi dan penyampaian gitu. Yang harus dipersiapkan adalah pertama materinya harus diuji coba untuk beberapa kali, misalnya lewat open mic. Yang kedua adalah penyampaiannya juga harus dilatih dulu sebelumnya, misalkan berlatih vokal, terus juga lion face kita sebutnya dan lain sebagainya. Jadi intinya sih itu aja. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata, misalkan typo ya, kalau Tipe mempengaruhi nggak sih? sebenarnya Cukup gitu. sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi gitu. Makanya dia yang saya bilang tadi di awal, sebelum kita perform, sebelum kita tampil, kita harus latihan muka, terus latihan vokal dan lain sebagainya untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu. Tapi itu bisa jadi kelebihan kalau kita bisa ngolahnya, kita salah Betul. tapi karena kita pandai ngolahnya malah jadi Betul. lucu Malah jadi gitu. lucu. Itu ada yang namanya sliding punch gitu. Jadi di mana ada hal-hal tertentu yang dimana kalau itu adalah kesalahan, sebenarnya itu adalah kesalahan, tapi malah bisa jadi titik lucu gitu. Itu bisa. Jadi masing-masing punya potensinya Betul sendiri. sekali. Tadi sliding apa? Punch. Sliding punch. Istilah-istilah apa lagi sih yang mungkin bisa dikenalkan? Oh gitu. Half punch, Half punch. Half punch adalah di mana? Itu kan kita ada yang namanya punchline dulu ya. kalau seumpama teknik atau materinya di materi itu ada yang namanya premis, setup, punchline gitu. Sebelum sampai punchline, kita untuk menyisipi punchline kecil bisa pakai half punch. Nah, itu nanti bisa belajar bareng kita lah untuk lebih jelas ya. Boleh saya pingin takut nggak lucu gitu ya, pengen belajar lucu. Kan bisa belajar, Oh. bisa dilatih. Sama siapapun ya, teman-teman kita juga pasti awalnya kayak gitu, kesulitan, ngerasa nggak lucu, ngerasa kesulitan. Termasuk saya juga belajar cukup lama gitu. Sampai saat ini ya tetap nggak lucu. Banyak itu istilah-istilah itu banyak. Ada apa? Panikrut gitu. Apa tuh? Yang Panitrut. panitrut. Iya. Ini ke isu-isu materi ya. Betul. Materi kayak gimana sih yang nggak bisa dipakai oleh seorang komika? Yang biasanya, wah si Ima marah pakai materi yuk gitu. Gini, kalau menurut saya sebenarnya materi apapun bisa dipakai. Yang menjadi faktor adalah penempatannya, crowd-nya, audiensnya, kayak gitu. Ketika dia diundang sama suatu instansi, misalnya untuk acara-acara tertentu, terus ada mungkin sebelumnya dikasih tahu nggak boleh pakai materi ini, nggak boleh pakai materi ini, yang dasarnya biasanya adalah no blue no sara gitu ya kan. Nggak boleh yang vulgar, nggak boleh yang berbau sara kayak gitu. Itu masuk pada etiknya sih. Untuk di dunia stand up sendiri sih sebenarnya itu bebas-bebas aja ketika bisa mempertanggungjawabkan dan lucu. Dan juga penempatannya adalah tempat yang memang penontonnya adalah penonton stand up komedi gitu. Kalau seumpama kita diundang biasanya agak sulit, tapi kalau diundang kan kita harus ngikutin aturan dari pengundang kan gitu. Tapi kalau kita buat acara sendiri Itu bisa bahasa kasar juga bisa masuk. itu bisa menurut saya bisa aja gitu. Jadi intinya kalau misalkan audiens yang datang pun penikmat dan pecinta stand up Betul. komedi,
Betul. Makin seneng Malah makin gitu senang. ya. Terlebih acara-acara yang berbayar ya kan, karena mereka bayar untuk mendapatkan yang kayak gitu-gitu, untuk yang lucu, untuk yang pokoknya untuk yang menghibur gitu. Baik, mungkin bisa diistirahatkan dulu semangatnya. Kita Boleh? istirahat dulu, minum Boleh. dan Oke, siap. makan. Oke. Pemirsa, kita istirahat dulu yuk. Di Bandung Kreatif Hub. Kreatif Hub. Balik lagi di Becato. Tadi kita udah istirahat bareng Kang Anto dan Mbah Yusef. Kita lanjut ke segmen kedua. Kang Anto, Iya. biasanya Hmm? pesan atau motif apa saja sih yang bisa hadir pada materi seorang komika? Oh gitu. Kalau menyangkut itu acara pribadi, dalam arti dia yang buat acara, itu pesan tergantung mereka mau, tergantung si komika mau bikin pesan apa, itu mah yang bebas-bebas aja gitu. Selagi tapi biasanya segala pesan dan sesuatunya dan kontennya itu tergantung daripada keresahan si komika tersebut. Tapi ketika komika sudah diundang oleh suatu pihak gitu, biasanya pihak-pihak tersebut si pengundang itu menyisipkan suatu pesan yang harus disampaikan, campaign yang harus disampaikan kepada sang komika, dan itulah yang akan disampaikan nantinya kayak gitu. Bah, kalau yang harus disiapkan seorang komika itu apa aja sih selain materi? Ya, selain materi juga tentunya kan si materi itu udah hasil, selain keresahan, hasil observasi dia ya di dalam kehidupannya. Kemudian cara menyampaikan itu, kita udah punya materi bagus, bagaimana cara menyampaikannya, artinya harus siap secara jiwa raga kan, terutama soalnya akan kelihatan komika yang belum siap tuh cara megang mic-nya aja bagaimana itu kelihatan gitu, cara makingnya. Dan kita juga harus siap dengan itu, misalnya yaitu kembali lagi ke latihan, karena di Stand Up Indo Bandung juga kita ada latihan emosi. Ayo sekarang mengeluarkan kata-kata ini dengan nada marah, dengan nada ketawa, dengan nada sedih. Kemudian ada latihan asosiasi, itu sampai sama dengan teater gitu cara latihannya. Dan itu tuh akhirnya untuk menumbuh kepercayaan diri juga, itu tuh latihan-latihan demikian juga. Kemudian kami dulu di Stand Up Indo Bandung kan ada tiap hari Minggu itu suka ada sharing sebelum untuk open mic. Si para komika tuh dia udah punya materi, coba dites dulu. Nah itu apakah dia siap apa enggaknya dites dulu, kemudian diberi masukan sama teman-teman, Cang Anto, Om Gusman, yang lain-lain tuh, oh kurang begini, harusnya begini, oh yang itu jangan deh misalnya. Jadi istilahnya ngasih apa saran dan supaya dia tampilnya lebih bagus gitu. Kalau oh ya boleh. Gimana? Simpelnya yang harus dipersiapkan adalah dua. Yang pertama materi, yang kedua adalah mental gitu. Materi adalah yang akan kita sampaikan, dan mental adalah kesiapan kita untuk menyampaikan materi yang tersebut. Itu. Tapi kalau mentalnya mentah bisa jadi materi tidak tersampaikan. Dengan baik, betul sekali bisa. Jadi dua-dua itu ya emang harus ada. Nggak ada materi, punya mental kuat ya apa juga yang mau disampaikan. Terus juga materinya sudah bagus tapi kita kurang siap juga akan kerepotan juga sih. Kayak gitu. Kalau metode kayak yang tadi disampaikan Mbah Yusef, kayak misalkan sebelum pentas nih si komikanya presentasi dulu ke anak-anak anggota Stand Up Indo Bandung, Betul. langsung dilatih olah vokal juga. Betul. Apakah hanya di Stand Up Indo Bandung atau secara global juga kayak gitu? Saya rasa semuanya sih, hampir semuanya menerapkan hal seperti itu gitu ya. Itu masuk di karena kita selain open mic kita juga ada latihan-latihan, Iya. sharing, dan itu masuk metode sharing kita. Gitu. Bahkan teman-teman juga ada yang ikut main teater. Betul, betul. Untuk menambah, ya itu dia tadi, menambah teknik dan lain sebagainya. Kalau misal nih, saya ini orangnya nggak pede ya,
jadi salah satu jalan nggak sih kalau ikutan stand up komedi menumbuhkan tingkat kepercayaan dirinya? Ya. Kalau berbicara pengalaman pribadi itu banget yang saya alami gitu. Saya dulu orang tuh yang nggak pede sama sekali gitu. Jangankan untuk melucu di depan orang, untuk ngomong depan orang aja saya kesulitan gitu. Tapi saya pengen gitu. Awalnya saya hanya suka dunia komedi itu sejauh ini saya tuh hanya sebagai penikmat penonton gitu. Saya tertarik gitu dunia komedi, saya pengen gitu. Selain saya bisa nggak sih selain jadi penikmat, saya juga bisa jadi penampil gitu. Tapi saya berpikir lagi, kok saya kan orangnya kurang pede, nggak bisa ngomong depan orang dan lain sebagainya gitu. Terus saya coba cari-cari, saya baca-baca banyak pokoknya saya baca-baca betul. Ternyata ada nih komunitas stand up Indo Bandung gitu, di mana kita bisa sama-sama belajar di sana katanya kan. Buat siapa aja, saya lihat buat siapa aja sih bisanya. Oh ternyata bisa buat siapa aja. Oh saya orangnya nggak percaya diri, saya nggak bisa ngomong, bisa nggak? Boleh gabung aja dulu gitu. Masalah nanti hasilnya mau belakangan. Saya akhirnya gabung. Akhirnya saya di sana banyak belajar dengan teman-teman yang udah bisa, yang udah duluan belajar dan berkecimpung dunia stand up komedi. Akhirnya ya saya sedikit banyaknya itu berpengaruh buat saya. Kalau mensiasati momen nih, ketika misalkan materi kita tidak direspon audiens atau dianggap nggak lucu, itu bagaimana sih? Ini adalah hal-hal yang sering dialami juga. Sering dialami dan memang sangat ditakutkan oleh seorang komika. Itu tadi kembali ke jam terbang. Betul. Kembali ke persiapan dan juga jam terbang. Kalau kita di awal-awal nemu momen-momen hal-hal seperti ini, itu kita udah akan sangat kerepotan, kita udah sangat bingung, udah tahulah harus kayak gimana gitu. Banyak ya teman kita yang misalnya dulunya pemalu, gagap, ngomong salah, tapi sekarang udah jadi komika nasional. Itu dari asalnya dari gitu, memandang orang aja nggak berani. Tapi seiring dengan jam terbang gitu, karena dia sering dapat kesempatan dan sering juga menemukan hal-hal yang seperti tadi Kang Rizky tanyakan, dengan sendirinya dia udah tahu nih harus bersikap bagaimana gitu. Kadang-kadang ketika misalkan dapat nggak kurang lucu, dia ayo biar supaya suasana lebih meriah, boleh dong tepuk tangan gitu, sekedar untuk refresh diri sendiri. Improve, dan improve, betul sekali. Ketika misalkan dia nggak dapat ketawa, dia cari dengan cara yang lain, entah misalkan dia interaksi dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara yang biasa digunakan dan itu hanya bisa didapatkan seiring dengan bertambahnya jam terbang. Suka ada kan yang mengamini begitu nggak kena, nggak kena. Nah, sadar diri tapi sadar jadi diri. lucunya di sana gitu. Bisa jadi lucu, bisa jadi nggak. Saya ketawa nih lucu berarti. Berarti lucu. Ngelihat apa? Kalau penilaian lucu atau tidaknya seorang komika itu biasanya dilihat dari apa sih? Simple. Kalau buat saya, tawa. Udah. Selagi itu adalah sebuah pertunjukan ya. Selagi itu adalah sebuah show. Selagi itu adalah sebuah pertunjukan, show ataupun dan lain sebagainya. Tapi ketika itu adalah jadi sebuah kompetisi, sebuah pertandingan, sebuah lomba, itu akan banyak faktor. Gitu kan. Di sana ada materi, di sana ada durasi, di sana ada sesuai dengan tema yang diberi oleh panitia dan lain sebagainya. Jadi tergantung panggungnya seperti apa. Betul. Oh iya, dengar-dengar katanya BCH mau ngadain collab sih sama stand up Indo Bandung, bisa disonding mungkin? Kayak gimana bentuk kolaborasinya? Iya. Bandung Creative Hub ya. Iya. Gimana sih ngomongnya? Bandung Creative Hub. Kemarin kita diajak gabung gitu sama BCH untuk ngadain satu event lomba stand up komedi, namanya BCH Stand Up Comedy Challenge. Itu secara online gitu. Jadi peserta cukup merecord stand up komedinya dengan durasi 2-3 menit di rumah masing-masing gitu, karena kita belum bisa keluar dengan bebas ya. Jadi cukup di rumah, terus kirim videonya ke BCH untuk email ya. Email. Nanti emailnya tersedia. Ya, emailnya ada nih, ntar gampang. Kalau misalkan ada yang mau gabung nih, jadi anggota stand up Indo Bandung, Betul. itu jadwal open mic atau jadwal gatheringnya hari apa aja sih? Gathering. Sharing dan open mic. Ya, kita ada 2. Bah, boleh Bah? Boleh. Silakan apa? Pokoknya
di Jalan Mata Negara, Mata Dinata. Kita ada 2 kali pertemuan. Yang pertama kita malam Senin, hari Minggu jam 7 sampai selesai. Betul. Sampai begadang-begadang. Itu apa? Itu sharing. Sharing. Malam Sabtu itu jadwal open mic dari jam 8 tapi harus kumpul dari jam 7. Itu sampai larut juga sampai pengunjung HP habis. Jadi tempat-tempat yang terbuka lama gitu ya waktunya. Iya betul. Kalau tempatnya boleh disebutin? Ya, boleh aja, nggak Boleh. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Di Kita Bogor di Bogor Cafe. Cafe ya. Jalan, Cafe Jalan Riau ya. Jalan Marta Dinata nomor 123 di depan Gedung Wanita. Nah, Oke, siap. jadi di Bogor Cafe, Jalan Riau 123 kita kumpul setiap malam Senin untuk sharing dan setiap malam Sabtu untuk open mic. Sobat kreatif nanti boleh banget tinggal datang sesuai yang sudah dipresentasikan tadi. Oh iya, closing statement nih. Ada nggak sih tips buat pemula atau buat sobat kreatif sekalian yang baru mau berkecimpung menjadi seorang komika? Mangga dari Abah boleh, dari Kang Anto boleh. Dari saya, dari Abah juga ya. Ya, Boleh dari- dua-duanya. Dari saya simpel banget. Dari saya simpel, cukup datang aja dulu, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, nggak usah berpikir yang macam-macam. Gua bisa nggak sih? Saya bisa nggak sih? Kira-kira saya mampu nggak sih? Jangan berpikir kayak gitu, datang aja dulu. Terus ngobrol aja dulu sama kita, kumpul aja dulu sama kita, sharing aja dulu sama kita. Di sana nanti kita akan semua akan temuin jawabannya, kayak gitu. Sesimpel itu. Dari Abah? Ya sama, saya juga pokoknya datang aja dulu, siapkan mental aja gitu. Siapkan mental. Jadi yang masalah materi, kalau yang dipikirkan adalah materi, gue nggak punya materi lucu, saya nggak punya mental yang kuat. Nah, kan yang itu yang akan nantinya kita pelajarin sama-sama. Kayak gitu. Di sobat kreatif, siapapun yang mau mulai karir sebagai seorang komika, baik itu jadi ke profesional ataupun hobi, Betul. kuncinya datang aja dulu. Datang aja dulu. Mm-mm. Betul. Kayak gitu. Tiba di penghujung acara, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Kang Anto dan Mbah Yusef Terima kasih, yang Kang Rizky. berkenan hadir di studio kita, berbagi inspirasi juga, Terima ide-ide kasih. juga. Semoga karirnya makin berkembang. Amin, 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 amin. amin. Kita juga terima kasih juga ya sama Iya, terima Bandung kasih. Creative Hub ya. Betul. Terima kasih buat BCH. BCH. Bandung Creative Hub. Baik sobat kreatif, demikianlah perjumpaan kita di edisi BCA Talk kali ini yang banyak ngobrol terkait stand up comedy. Mudah-mudahan kita dapat terus berkarya, berkarir sesuai dengan passion kita. Betul. Dan juga semoga narasumber-narasumber yang hadir dapat menginspirasi hari-hari kalian. Betul. Jumpa lagi di BCA Talk edisi selanjutnya. Saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Sampurasun, salam kreatif. Salam kreatif. Bandung Creative Hub, hablum minanas, hablum minanas. Wujudkan karyamu, wujudkan mimpimu, gelorakan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi.